Halaman 3 surat yang paling atas Al-Ankabut ayat 64. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ib wa innad daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan sendau-gurau dan main-main. Dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan kalau mereka mengetahui. Saya bisa memahami arti ayat ini dengan jelas, Ustadz. Tapi kenapa maksud ayat ini belum bisa membekas di dalam hati saya? Kadang ada juga orang yang bentoyong menjalani kehidupan yang fana ini. Ya tekana awakmu dhewe kok kenapa? Kamu sudah memahami ayat itu. Kenapa hati saya kok masih belum bisa menerima itu? Tinggal kamu tanya pada hatimu sendiri. Ya tak? Ya Allah sudah jelas. Memang Allah itu memudahkan. Ayat itu dipahami mudah. Ya. Diucapkan ya mudah. Yang susah itu dijalani. Maka orang yang beriman itu tidak hanya mengucap amanah, saya beriman. Maka Allah katakan, ya, ahsiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apa kamu mengira kalau kamu sudah mengatakan saya beriman, terus langsung masuk surga tanpa diuji? Ya, orang yang mengatakan amanna saya beriman pasti bakal diuji. Nah, dengan ujian itu baru tahu kamu itu iman betul apa bohong imanmu itu. Dibaca surat Al-Ankabut itu. Ayat Surat 2. Al-Ankabut ayat 2 dan 3. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun walaqad fatannal ladzina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladzina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi? Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Ya dah. Dusta tentang imannya, benar tentang imannya. Ya. Maka orang tidak cukup mengatakan saya beriman. Lihat dulu. Iman betul apa tidak kamu? Diuji dulu oleh Allah. Dengan ujian itu baru nanti kita kenal. Saya itu beriman betul apa bohong iman saya. Kalau mendapat ujian. Lagi ngrungokke pengajian lo kaya-kaya beriman banget. Wes lagi mulih neng desane wah. Ngaji mau dilakone wis jegdekan. Yo bareng ngaji ya kuwi lho, ngaji sing ngalalke asu kuwi lho. Ngaji sing tukar menukar bojo entuk kuwi lho. Kuwi lho sing aliran sesat ngarep Mangkunegaran kuwi lho. Wis dek wah iki mesti aku sing dirasani. Wis deg-degan. Lah ngono kok ngaku iman kowe. Orang iman tuh kata Allah tadi walaqad fatannal ladzina min qablihim. Ya. Sungguh Allah akan menguji orang yang sudah mengatakan amanah tadi, orang yang beriman tadi. Dengan ujian itu sehingga akan ketahui. Akan kamu ketahui kalau Allah sudah mengetahui tanpa menguji pun Allah tahu. Tapi hakikatnya ujian itu untuk kita sendiri. Ya, walaqad fatannal ladzina min qablihim wala ya'lamanallahu alladzina shadaqu wala ya'lamanallahu wala ya'lamanal kadzibin. Apakah imanmu itu benar apa iman itu bohong itu kalau dapat ujian. Maka iman dan ujian itu nggak bisa dipisahkan. Kalau kamu mengaku iman mesti diuji. Ya. Pasti itu tidak bisa, tidak diuji tidak bisa. Nah, dengan ujian itu kita tahu iman saya itu sungguh-sungguh apa iman saya itu bohong. Nah, ujian. Orang-orang sebelum kamu dulu juga diuji. Ya. Pernah Habab bin Arad mendekati Nabi ketika saat itu Nabi sedang duduk di tepi Ka'bah itu.
dia dengan membuka bajunya, ya Rasulullah, apa tidak saatnya engkau minta pertolongan kepada Allah? Ini bajunya dibuka saat bin Arud itu, ya, luka-luka bakar. Tubuhnya luka-luka bakar karena dibakar oleh majikannya itu, ya, dengan blebean besi yang dipanaskan, disengatkan pada tubuhnya karena dia masuk Islam itu. Bilal juga begitu kan, dianiaya, dikebuki oleh majikannya karena dia masuk Islam. Ya, dia minta pada Rasulullah, ya Rasulullah, belum saatnya engkau mohon pertolongan pada Allah. Ya, supaya segera memberikan pertolongan. Apa kata Rasulullah? Hai Habab bin Arad, sabarlah kamu. Orang-orang dahulu dalam mempertahankan imannya, ada yang digeraji dari kepalanya sampai belah menjadi dua. Badannya dipendem itu dibelah, sirahnya gelaji, digeraji sampai belah kepala. Ada lagi yang digantung kakinya di atas, kepalanya di bawah, dibakar, dinyalakan api di bawah kepalanya. Ya, coba kamu bayangkan. Sampai api tadi, karena tetesan-tetesan air yang dibakar itu kan netes keluar airnya, mati karena itu. Tetap dalam keimanannya. Maka kalau nanti Islam sudah masuk di hati manusia ini, tidak ada lagi yang ditakuti oleh Allah, yang ditakuti oleh manusia, kecuali Allah dan binatang buas. Orang berjalan dari Sana'a sampai ke Hadramaut, tidak ada yang ditakuti lagi. Oleh Islam sudah menyebar, itu diyakini menjadi keyakinan orang berjalan itu sudah tidak takut dengan dirampok orang, dibegal orang, dianiaya orang, dan tidak takut lagi. Kecuali takut pada Allah, paling takut pada binatang buas gitu aja. Kalau dengan manusia enggak, karena manusia kalau sudah dimasuki Islam tuh tidak ada manusia mengganggu orang lain. Adanya saling menjaga keselamatan, afsus salam bainakum. Tidak ada orang mengganggu orang lain. Adanya selalu menjaga keselamatan. Itu nanti. Nah itulah. Jadi iman dan ujian itu nggak bisa dipisahkan. Maka kalau kita sudah menjadi orang beriman, ngamalkan hasil ngajinya pasti dapat ujian. Paling tidak itu dipoyoi, dirasani, dicaci maki, dikatakan orang tidak lumrah wong, diarahkan arep nek mati arep mendem dhewe, diatane ora bermasyarakat, paling tidak dirasani itu. Kalau ndak, kowe jelas orang ngamalke hasilnya ngaji. Ngaji ning ora tahu untuk ya cacian dirasani malah dipuji-puji. Lho sing ngaji malah ngelek-elek ngancane sing ngamalke. Di podo-podo ngaji ning MTA ya ning kuwi fanatik banget. Cak ngene ora gelem, cak ngono ora gelem. Ya karena ya maklum karena pendidikannya hanya SMP. Jadi menerima pelajaran kurang. Kalau itu yang pendidikannya SAG itu, tahu SAG? Malah paham pelajarannya, walaupun ngajine podo, ini apa-apa gelem ijan. Ajak selamatan ya gelem, miton ya gelem, ya, dungani mitong itu, wah gelem apa? Ini pandangannya luas karena ilmunya luas, karena SAG. Ya, kalau itu SMP ya beda gitu. Ya. Walaupun dia ngaji, tapi umumnya masyarakat mau dia. Jangan dikira itu yang dimuliakan oleh Allah. Justru yang lulusan SMP, yang itu ora gelem umum itu yang selamat. Karena Allah mengatakan, wa in tuti aktsara ma fil ardi yudillukan sabilillah. Kalau kamu beragama kok mengikuti umumnya orang di bumi ini, kamu tersesat dari jalan Allah. Kamu tahu ilmunya, paham, mudah memahami, tapi susah menembus ke dalam hatinya menjadi iman, susah. Maka sama saja. Ngaji atau tidak ngaji sama saja. Sawaun alaihim andartahum alam tundirhum
la yu'minun. Diberi peringatan atau tidak diperingatan tetap sama saja tidak beriman walaupun tahu ilmunya. Memasukkan iman dalam hati itu yang susah. Maka berbahagia laqad manallahu 'alal mu'minin. Sungguh suatu keberkahan yang besar, kenikmatan yang besar kepada siapa? 'Alal mu'minin, orang-orang yang beriman. Idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Ketika Allah mengutus orang rasul yaitu Nabi Muhammad SAW membawa Al-Qur'an, siapa yang mengimani kerasulan Muhammad, mengimani Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad, itu orang yang mendapat keberuntungan yang besar. Walaupun paham tentang Al-Qur'an, paham, tapi kalau tidak iman, itu orang yang merugi, bukan orang yang beruntung. Nah, itu makanya itulah. Jadi kalau udah kita mempunyai iman, kemudian mendapat ayat-ayat Al-Quran diterangkan, tambah imannya, itu tunjukkan kita itu orang yang beriman. Tambah baik. Dulu sebelum saya ngaji, tidak ngerti begini, tidak ngerti begitu, pokoknya ikut-ikutan aja. Setelah ngaji, oh barat tuh yang kami lakukan selama ini keliru ini, salah ini. Pilih yang salah-salah ditinggal, yang benar diteruskan. Nah, meninggalkan sesuatu kebiasaan yang keliru, yang salah tadi akan dapat ujian. Biasanya orang ngono, saya kira ngono, ya. Nah, biasanya apa-apa gelem, saya kira gelem. Nah, itu dah diuji, dibekot dari masyarakatnya, diusir, didemo, ya. Demo. Jadi di Kebumen itu. Ya, ngaji nganti pindah 2 kali 3 kali ya. Ngaji ora entuk, baru ngaji aja ora entuk. Ini alasannya apa? Pokoknya masyarakat kene ora nampa. Oh ya rasane kebanjiran. Akhirnya ternyata kebanjiran ternyata. Jadi kalau udah mentok diingatkan dengan cara-cara baik, enggak, Allah turun tangan. Karena janji Allah itu intan surullah yansurkum. Ya, kalau kamu menolong agama Allah dengan betul-betul, Allah akan menolong kamu. Siapa yang mengganggu orang menolong agama Allah, pasti Allah turun tangan. Bantu, ditolong oleh Allah. Wa yusabbit aqdamakum. Dan dikukuhkan, dikokohkan pendirianmu. Dibeginikan begitu, tidak takut, kokoh. Dicaci mati, ya, dicemooh, wala yakhafuna laumata laim, tidak takut dengan celaan-celaan, tidak takut dengan caci makian, tidak takut dengan lemparan fitnah bermacam-macam, wala yakhafuna laumata laim. Nah itu kata Allah. Ya, apalagi? Masih di halaman 3 surat Muhammad ayat 36. Innamal hayatud dunya la'ibun walah wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alkum amwalakum. Sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah permainan dan sendau-guru. Dan jika kamu beriman serta bertakwa, Allah akan memberi pahala kepadamu dan Dia tidak akan meminta harta-hartamu. Yang ditanyakan pada kalimat yang akhir, dan Dia tidak akan meminta harta-hartamu. Mohon penjelasan, padahal Allah di ayat yang lain memerintahkan untuk menginfakkan harta kita di jalan Allah dan kita diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Memerintahkan apa meminta? Ya. Allah perhatikan ya, bahwa Allah tidak akan meminta harta-hartamu. Ya. Jadi harta yang diberikan oleh Allah kepada manusia ini tidak akan diminta, malah diberi kamu. Ya. Allah minta harta untuk apa? Wong kamu punya harta sepenuh bumi diberikan Allah semua. Dibaca surat Al-Imran tadi ayat 91. Kurang apa itu? Sepenuh bumi isinya emas kabeh. Ya, bukan diminta oleh Allah kok. Mau kamu berikan kepada Allah supaya bebas.
Jadi mau menyuap Allah supaya bebaskan dari azab, tidak diterima oleh Allah. Apalah minta hartamu cuma berapa? Sepenuh bumi itu. Allah nggak mau menerima. Ya, dibaca. Surat Al-Imran ayat 91. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dzahaban walaw iftada bih ulaika lahum adzabun alimun wa ma lahum min nasirin. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mati sedang mereka tetap dalam kekafirannya, maka tidaklah akan diterima dari seseorang di antara mereka emas sepenuh bumi, walaupun dia menebus diri dengan emas yang sebanyak itu. Bagi mereka itulah siksa yang pedih, dan sekali-kali mereka tidak memperoleh nolong. Jadi orang kafir itu sudah disiapkan oleh Allah masuk neraka. Kebetulan orang kafir kaya sekali. Punya emas sepenuh bumi miliknya semua. Diberikan pada Allah supaya dibebaskan dari neraka. Walaupun kafir tapi tidak mau disiksa di neraka, kekayaan saya serahkan semua untuk menebus. Ya Allah bebaskanlah, ini kekayaan saya, emas sepenuh bumi saya berikan, saya ikhlaskan semua. Allah tidak sudi menerima. Kamu punya kekayaan emas sepenuh bumi, yang memberi siapa? Dikiranya kamu dapat sendiri. Yang memberi aja Allah kok, kamu tebuskan pada Allah. Ya. Maka kembali pada ayat tadi. Ya. Wa ma hadhil hayatud dunya illa la'ibun wa lahu. Wa inna darul akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Karena kabut tadi ya, ayat 64. Ketahuilah wahai manusia bahwa kehidupan dunia ini tidak lain kecuali kehidupan ya seperti orang bermain dan bersenda gurau saja. Artinya hidup yang lelahanan, tidak ada manfaatnya. Dan itu bukan kehidupan yang sesungguhnya. Wa inna darul akhirata lahiyal hayawan. Adapun kehidupan yang sesungguhnya nanti di akhirat, kehidupan yang sesungguhnya. Kalau di dunia ini hanya hidup-hidupan saja, bentar mati, ya, tidak terus kamu hidup terus tidak di dunia ini, maka senangnya pun tidak terus, wong hidupmu tidak terus, ya. Nah hidup yang sesungguhnya nanti di akhirat, kamu senang ya senang terus, susah ya susah terus, menderita ya menderita terus, itu di akhirat nanti. Tegaskan lagi pada Surat Muhammad 36 ini, innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun. Wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum. Ya. Jadi kalau kamu di dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau. Jika kamu beriman, ya dalam hidup dunia kamu beriman dan bertakwa, Allah akan memberikan pahala kepadamu. Ya. Akan memberikan pahala. Wa in tu'minu wa tattaqu, kalau kamu beriman dan bertakwa, yu'tikum ujurakum. Allah akan memberikan pahala kepadamu, ya. Ada yang beriman dan bertakwa tadi, wala yas'alkum amwalakum. Allah tidak akan minta hartamu. Bahkan kamu diberi. Orang yang beriman dan bertakwa itu diberi rezeki oleh Allah min haitsu la yahtasib. Nah tadi pertanyaan, lah kenyataannya kalau Allah memerintahkan untuk infak, untuk menjaga harta, itu bukan Allah memerintahkan, bukan meminta, tapi mengajak. Dibaca surat Muhammad 38. Mengajak. Ya, karena Allah memberi harta, jangan kamu belanjakan yang akibatnya menyengsarakan dirimu sendiri. Maka belanjakan hartamu di jalan Allah. Bukan Allah minta. Allah itu kaya. Wallahu ghani wa antumul fuqara. Allah itu maha kaya. Kamu yang fakir. Ya, dibaca ayatnya. Surat Muhammad nomor 147 ayat 38. Ha antum haula tud'auna litunfiqu fi sabilillah faminkum may yabkhal wa may yabkhal fa innama yabkhalu an nafsihi
wallahul ghaniyyu wa antumul fuqara wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum summa la yakunu amsalakum. Ingatlah, kamu ini orang-orang yang diajak untuk menafkahkan hartamu pada jalan Allah. Ya, sekali lagi. Ingatlah, kamu ini orang-orang yang diajak untuk menafkahkan hartamu pada jalan Allah. Jadi diajak, bukan kamu itu orang yang diminta hartamu, bukan diajak. Diajak. Diajak apa? Menafkahkan hartamu di jalan Allah. Ya, mengapa Allah mengajak menafkahkan hartanya di jalan Allah? Itu jalan kebaikan. Kamu dapat rezeki itu dari Allah. Nah, rezeki mesti bakal dibelanjakan. Kalau membelanjakan rezeki jangan di jalan setan, tapi belanjakan di jalan Allah. Untuk apa? Kepentingannya untuk kamu sendiri. Terus? Maka di antara kamu ada orang-orang yang kikir. Nah. Terus? Dan siapa yang kikir? Sesungguhnya dia hanyalah kikir terhadap dirinya sendiri. Ya, kikir, bakhil, cetil, ketekut, ya, medit, gitu lah. Itu ngali dulure akeh. Kamu itu diajak membelanjakan hartanya di jalan Allah. Harta yang memberi Allah, kemudian diajak membelanjakan harta di jalan Allah supaya kamu mendapat jalan keselamatan hidupmu di akhirat nanti. Wah, diganti tadi, itu harta yang kamu tabungkan dapat keselamatan di hadapan Allah nanti. Tapi di antara kamu ada yang bakhil, cetil. Kamu mengira diajak membelanjakan hartamu di jalan Allah itu tidak mau dikira baik, untung. Kalau hartamu tidak dibelanjakan di jalan Allah, apa tidak akan ku belanjakan hartamu? Akhirnya dibelanjakan apa tidak? Manusia mesti membelanjakan hartanya. Jalan itu tinggal dua, sabilillah atau sabili syaitan. Kalau tidak membelanjakan di jalan Allah berarti di jalan setan. Kalau kamu membelanjakan di jalan setan, itu berarti mencelakakan dirimu sendiri. Dengan dirimu sendiri. Tapi kalau membelanjakan hartamu di jalan Allah, nanti akan dapat ganti yang lebih banyak dari Allah. Ya. Tapi di antara kamu ada yang bakhil. Jangan mengira bakhil itu baik buat kamu. Bakhil itu buruk. Coba diselani dulu surat Al-Imran 180. Jadi wong bakhil itu jangan dikira baik. Wah, mana-mana belanjakan dari jalan Allah, saya sendiri masih butuh, ya butuh apa dah? Ya. Tidak mungkin loh, diberi atau tidak dibelanjakan, mesti jalan setan. Surat Al-Imran ayat 180. Wala yahsabannalladzina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairal lahum bal huwa syarrul lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah walillahi miratus samawati wal ardh wallahu bima ta'maluna khabir. Ya, ini perhatikan ini yang bakhil itu, ya. Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Ya, jadi jangan dikira kalau diajak membelanjakan harta jalan tidak mau itu bakhil, itu jangan dikira baik. Bakhil itu buruk bagi mereka. Akibatnya apa? Terus? Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Dan kepunyaan Allah lah segala warisan yang ada di langit dan di bumi, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ya kan? Harta yang dibakhilkan nanti di hari kiamat nanti dikalungkan di lehernya. Itu, maka jangan dikira bakhil membelanjakan hartanya di jalan Allah itu baik, itu buruk. Akibatnya nanti dikalungkan di lehernya di hari kiamat. Orang sudah tidak butuh harta, ini malah kamu masih pakai kalung dari harta yang kamu bakhilkan dulu. Itu. Jadi mengajak itu untuk kebaikan.
Di dunia ini aja kalau saudara diajak teman saudara mau kok. Lagi ngapa? Ayo tak ajak yo. Jangan nanti kita ada lowongan kerja. Lebung daftar sana. Karena merasa diajak teman itu dapat keuntungan, berangkat ya. Orang kan jaluk bandamu malah goleke lowongan kerja supaya kamu dapat harta. Diajak sing ngajak kancane percawi seneng. Itu ajak areng dijak. Dijaknya nanti mancing, mangkat, mancing kowe entuk iwak. Ra iso ngaji ben entuk iwak itu toh. Lah kowe gelem kok. Ora kok njalui kamu enggak, apalagi Allah yang mengajak. Tentu arahnya kepada yang lebih mulia, lebih baik. Terus bacakan surat Muhammad tadi dilanjutkan. Dan Allah lah yang maha kaya, sedangkan kamulah orang-orang yang membutuhkannya. Ya, ada. Jadi Allah mengajak membacakan hartamu di jalan Allah itu bukan untuk kepentingan Allah. Wallahu ghaniyyun wa antumul fuqara. Allah itu kaya. Kaya raya, tidak butuh hartamu. Kamu yang fakir. Jadi kalau Allah mengajak membelanjakan jalan Allah, menunjukkan jalan keberuntungan buat kamu. Bukan untuk kepentingan Allah. Allah nggak pernah butuh apa-apa, apalagi harta. Wallahu ghaniyyu. Allah itu kaya. Wa antumul fuqara, kamu yang fakir. Terus? Dan jika kamu berpaling, niscaya Dia akan mengganti kamu dengan kaum yang lain dan mereka tidak akan seperti kamu ini. Nah, ya. Jadi Allah itu maha kaya. Kamu yang melarat. Maka supaya kaya diajak belanjakan hartamu di jalan Allah. Nanti dapat ganti yang berlipat ganda oleh Allah ya. Tapi kalau kamu berpaling, wa in tatawallau yastabdil qauman ghairakum. Kalau kamu berpaling, diajak belanjakan dalam cara tidak mau, nanti Allah akan menggantikan suatu kaum yang baru sebagai gantinya orang-orang bakhil tadi. Ya, summa la yakunu amsalakum. Orang yang baru sebagai penggantinya orang bakhil tadi tidak bersifat seperti yang diganti yang bakhil-bakhil tadi. Nah, maka jangan merasa Allah minta hartamu, enggak. Belanjakan hartamu supaya lebih berkah, lebih banyak. Sampai Allah mengatakan menghormati orang yang mau belanjakan harta sampai seolah-olah Allah itu butuh meminjam. Wa may yuqridullah qardan hasanan fayudha'ifahu lahu at'afan katsira. Siapa yang memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, maksudnya membelanjakan harta di jalan Allah. Seolah-olah Allah butuh gitu loh. Butuh. Allah akan melipat gandakan dengan lipat ganda yang banyak. Itu menunjukkanlah itu kaya. Akan memberi bahasan berlipat ganda, lipat ganda yang banyak. Ya, kalau manusia aku utang duitmu berapa? 1 juta, nanti tak balikin 1.200.000 burung karuan balik tenan. Kalau Allah tidak, kamu meminjami Allah seolah-olah Allah itu butuh, padahal tadi jangan Allah itu kaya. Kamu yang melarat, butuh apa Allah dengan kamu? Saya hanya mengarah-ngarahkan manusia membelanjakan harta itu untuk kebahagiaan kamu sendiri. Kebahagiaan manusia itu. Tapi diantara kamu diarahkan untuk kebahagiaan tidak mau. Malah ada yang bakhil. Jadi memilih